Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Bella Fidian Rizkina dengan NIM 2020 Di sini ada dosen pengampunya yaitu APTI Inhardiati M.Farm, mata kuliah Kimia Analisis Kuantitatif. Di sini saya mau menjelaskan tentang analisis tablet furosemid generik dengan spektrofotometri UV-VS. Next ya, kita langsung aja. Di sini ada identifikasi zat, nama IUPAC-nya, 4-kloro-2-furan, 2-I-metilamino, 5-sulfamoibenzoic acid. Di sini nama kimianya furosemid, kadang dikenal dengan furosemid. Rumus molekulnya ada C12H11, C1N2205S. Berat molekulnya yaitu 330,74. Di sini ada struktur kimianya, bisa dilihat. Kita next, ada karakteristik zat. Yang pertama sifat fisika. Ada pemeriannya, serbuk habur, putih sampai hampir kuning, tidak berbau. Ada kelarutannya, praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam aseton, dalam dimetilformamida, dan dalam larutan alkali hidroksida. Larut dalam metanol, agak sukar larut dalam etanol, sukar larut dalam eter, dan sangat sukar larut dalam kloroform. Di sini ada titik lelehnya 220 Celcius, sedang P-nya 3,65. Lanjut, yang kedua sifat kimianya flammable, dapat membentuk campuran udara debu yang bersifat eksplosif ketika proses produksi. Sifat oksidatifnya yaitu tidak bersifat pengoksidasi, reaktivitasnya tidak termasuk dalam kategori bahan kimia dengan reaktivitas yang berbahaya. Ya, di sini ada stabilitas kimia, stabil di bawah kondisi normal atau suhu ruang. Kemudian di sini ada inkompatibilitas, tidak kompatibel dengan agen pengoksidatif. Lanjut, ada produk dekomposisi, tidak menghasilkan produk dekomposisi yang berbahaya. Prinsip analisisnya yaitu spektrofotometri UV-Vis adalah interaksi antara senyawa organik dalam sampel dengan sinar UV 200-400 nanometer atau visible 400-800, di mana bagian dari molekul yang paling cepat bereaksi adalah elektron bebas. Dan elektron tersebut akan tereksitasi dari tingkat energi rendah, ground state, ke tingkat energi tinggi, excited state, yang direkam dalam bentuk spektrum. Dalam pengukuran spektrofotometri UV-Vis, sampel yang dianalisis harus mengandung kromofor, atau bagian molekul yang mampu mengabsorpsi sinar dengan kuat di daerah UV-Vis, dan auxokrom, gugus fungsi dengan PIB, kovalen tunggal yang terkait pada kromofor. Lanjut, di sini ada metode analisisnya, yaitu digunakan spektrofotometri UV karena furosemid memiliki gugus kromofor dan auxokrom, dan berdasarkan Fi memiliki panjang gelombang maksimum pada 271 nanometer sesuai dengan daerah spektra UV yaitu 200-400 nanometer. Prosedur analisisnya, yang pertama pembuatan pelarut NaOH 0,1 meter ditimbang seksama 8 gram hingga ditimbang seksama 8 gram kristal NaOH lalu dilarutkan dalam 2000 ml aqueous bebas CO2. Yang kedua, pembuatan larutan induk baku furosemid BPFI ditimbang teliti 8 mg baku furosemid BPFI dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml ditambah 5 ml pelarut NaOH 0,1 disonikasi selama 15 menit lalu ditambahkan pelarut sampai garis tanda lalu dihomogenkan. Di sini yang ketiga, menentukan panjang gelombang maksimum, masukkan larutan induk furosemid ke dalam kuvet, larutan diukur panjang gelombangnya 200-400 nanometer, dibacakan absorbansinya dan ditentukan panjang gelombang maksimum yang memberikan absorbansi maksimum. Ditemukan panjang gelombang maksimal 200
33 nanometer. Yang keempat, larutan standar. Larutan standar ini ada dua. Yang pertama, di pipet 10 mili, larutan induk dimasukkan dalam labu 100 mili. Lalu dihasilkan dengan NaOH 0,1 mm hingga garis tanda. Yang kedua, larutan standar yang kedua itu di pipet 1 mili, larutan induk baku furosemid dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, lalu encerkan dengan NaOH 0,1 M hingga garis tanda, lalu dikocokkan sampai homogen. Di sini yang kelima, pembuatan larutan uji, yaitu ditimbang 20 tangkis furosemid 40 mg, diserbukan sampai homogen. Lalu ditimbang serbuk secara seksama yang setara dengan 100 mg furosemid. Dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml hingga didapatkan konsentrasi 400 ppm. Ditambahkan NaOH 0,1 M, disonasikan selama 15 menit, kemudian ditambahkan NaOH 0,1 M sampai garis tanda, lalu baru dihomogenkan. Di sini ada prosedur yang lanjutan. Di pipet 1 mili itu dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili, ditambahkan dengan NaOH 0,1 M sampai garis tanda hingga didapatkan konsentrasi 8 ppm. Diukur serapan pada rentang panjang gelombang maksimal yang didapat. Perhitungan kadar ini menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini ada perbandingan dengan metode konvensional, yaitu dapat digunakan titrasi asam basa, tepatnya titrasi alkalimetri, karena furosemid bersifat asam. Furosemid tidak larut dalam air atau hidrofobik, maka dilarutkan dalam cairan dimetilformamid atau tridesylpyridinium bromid. Indikator yang digunakan adalah bromothymol blue, tetapi metode ini jarang digunakan karena toksisitas tinggi pada pelarutan yang digunakan. Prosedurnya yaitu yang pertama, sebanyak 4,0 mg of furosemid dilarutkan dalam 50 ml larutan 0,1 tridesylpyridinium bromid hingga larut. Yang kedua, titrasi dimulai dengan menggunakan titran KOH 0,02 M dan tambahan indikator BB. Yang ketiga, dititrasi hingga TAT, yaitu perubahan warna dari kuning menjadi biru. Catat sisa volume KOH dan replikasi 3 kali. Kemudian dirata-rata dan dihitung kadarnya. Lalu kita masuk di penentuan hasil. Pada sampel generik dari masing-masing pengulangan diperoleh kadar yaitu sebesar 99,77, yaitu sebesar 99,77%, 99,53% dan 97,05%. Maka kadar rata-ratanya adalah 98,78%. Sini ada syarat dari FI ke-6 tahun 2020. Tabel furosemid mengandung furosemid C12H11C1N2O5S tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0% dari jumlah yang tertera pada etiket. Kesimpulannya, kadar rata-rata dari sampel tablet furosemid generik adalah 98,78%, yang artinya kadar tersebut memenuhi syarat Farmakope Indonesia edisi ke-6 tahun 2020, yaitu tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0%. Jadi berikut kesimpulannya. Di sini ada daftar pustakanya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.